udah. Aku ini warga Berapa poin? Jadi jangan gampang tergiring opini karena kan bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. saya nggak ngomong. Semua orang boleh ngomong. Iya. Di luar. Hola bestinya kata Ani Besti, tanggal 1 Juli 2025 emang jadi hari yang padat buat Nikita Mirzani. Gimana enggak, di hari yang sama ada 2 persidangan, yaitu kasus pidananya yang dilaporkan Reza Gladys dan ada gugatan Nikita Wan Prestasi yang dilayangkan ke Reza Gladys dari Nikita. Namun sayang Besti, usai sidang kedua kasus pidananya, Nikita gak bisa menghadiri sidang Wan Prestasinya yang beragendakan mediasi, di mana dikabarkan Reza Gladys wajib hadir dalam mediasi tersebut. Lantas, benarkah absennya Nikita lantaran izin yang tidak berhasil ia dapatkan? Lalu bagaimana nih dengan kubu Reza Gladys? Benarkah kali ini ia benar-benar hadir dalam sidang Wan Prestasi Nikita? Jika tidak mendapatkan izin untuk hadir di sidang Wan Prestasinya, apakah Niki juga bisa hadir di sidang pidana Fadel tanggal 2 Juli 2025, di mana dalam kasus tersebut ia pun sebagai pelapornya. Dukungan teman-teman juga begitu keras nih Kak Niki. Iya, Kak Niki juga menyebutkan di eksepsi. Terima kasih untuk teman-teman. Ya gimana? Orang mereka tahu aku nggak salah. Yang nggak tahu itu gimana lah. Kecewa. Ini Padahal siapa ya belakang gue? tinggal ke sebelah doang, tapi nggak tahu. Iya. Satu persatu aib udah mulai kebongkar nih Kak Niki. Iya ya. Iya, gimana? Kita doain dari Kak Niki juga sih. Seperti ibunya, terus kasus Kamu udah lihat ya pasti. Rumput ini ya, apa? saya udah ikutan. Rumput jalar. Terus suami juga kasus. Saya nggak peduli dengan itu. Oh. Kata-kata hari ini Kak Niki. Kata-kata mulu. Kata hari ini. Kak, besok sidang Fadel. Besok. Iya, sidang Fadel. Besok hadir. Besok Bu di sini. Oh, oke. Apa nih buat Fadel nih Kak? Kata-kata buat Fadel Kak. Iya. Kan ketemu juga nih Kak Semir. Kangen gak sih Kak bilang Kak Semir gitu Kak? Oke. Sampai ketemu besok. Juga kami patuh dan taat atas hukum. Sesuai peraturan Mahkamah Agung, mediasi diwajibkan. Kami sudah datangkan klien kami tadi ke pengadilan, tapi di sebelah pengadilan menunggu kapan mulai. Sangat kami sesalkan sampai jam 3 ternyata belum dilakukan mediasi. Jadi jangan katakan bahwa klien kami takut. Tidak takut sama sekali. Klien kami datang, tapi tidak di dalam pengadilan. Menunggu instruksi kami supaya datang. Tadi di sebelah dia. Jadi jangan dikatakan klien kami takut. Klien kami tidak takut. Tapi tahu kan akibatnya? Sia-sia dia menunggu dari pagi sampai siang. Ternyata tidak ada mediasi sampai saat ini. Itu harapan kami supaya mediasi itu jangan disamakan waktunya dengan sidang pidana. Ini konsekuensinya. Sudah datang tadi. Sudah dilihat tadi siang bagaimana kan demonya. Ada demo yang tidak jelas. Untuk apa demo kita juga tahu. Ini pengadilan hukum, bukan politik. Kalau politik butuh dukungan massa. Kalau hukum yang dibutuhkan adalah undang-undang, peraturan, ketentuan jurisprudensi. Itu di pengadilan, di dalam persidangan. Jadi jelas ya bahwa bukan klien kami tidak mau datang.
tapi datang, tapi tidak di pengadilan karena kondisi tidak mengizinkan. Tapi ada kuasa hukumnya. Itu ada kuasa hukumnya Reza Gladys. Katanya dia jam 9 pagi udah di sebelah mau gimana? Semangat terus Bang Tadi Reza Gladys katanya udah datang dari jam 9. Mana kok nggak ada sih? Kenapa sih Kak alasannya? Mungkin cari-cari alasan apa gimana sih Kak? Pak itu boleh. Anjing. Awas patah emang. Mama yang mau disampaikan Kak buat Iwan prestasinya nggak Lawan jadi. prestasi kita harus mempertemukan Nikita. Saya akan ajukan surat resmi ke majelis hakim seperti yang disarankan tadi. Majelis bilang harus mengajukan permohonan. Jadi saya mungkin besok Mas Gali akan ajukan permohonan supaya diberi kesempatan untuk hadir mediasi pada sidang hari Selasa ya. Nah itu nantinya RG akan dipertemukan dengan Nikmir berarti ya Bang? Kalau bicara peraturan harus dipertemukan, cara peraturan ya. Tapi tadi pihak sebelah sempat ada kecewa gitu karena ternyata beliau menunggu dari jam 9 sampai sekarang belum ada kepastian untuk sidang. Kok ke saya? Saya bukan saya, majelisnya kan bukan saya hakim mediator. Yang jadi hakim siapa? konsen buat mediasi Bang. Hah? Nanti tunggu minggu depan, nanti besok saya buatkan surat permohonan ya. Bang mungkin menanggapi. Nah, tuh datang Besti cenah Reza Gladys. Jadi nggak takut. Cuma memang kondisi tidak memungkinkan dengan demo yang ada di pengadilan. Jadi nggak masuk ke pengadilan. Lanjut lagi Besti. Nggak cuma Niki yang mau ketemu sama Reza Gladys, namun diduga tidak mendapatkan izin. Tapi Doktif yang hadir di pengadilan pun menyatakan keinginannya untuk ketemu dengan Reza Gladys. Namun lagi-lagi tim kuasa hukum RG menyatakan kalau kondisi yang membuat kliennya nggak bisa masuk dalam pengadilan, tapi sebenarnya hadir Besti. Sementara itu Besti, perihal proposal perdamaian pun kini dipertanyakan nih oleh kubu Reza Gladys. Pasalnya menurut Robert selaku kuasa hukum, kubu Nikita belum juga menyerahkan proposal perdamaian itu, sehingga membuat pihaknya bingung dengan pembahasan yang akan ada di mediasi. Bahkan Robert pun menyebut mediasi dalam gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan kubu Nikita seperti bercanda. Nah, gimana nih kalau dari kubu Nikita? Benarkah justru menurut kubu Nikita pihak RG harusnya mengajukan proposal perdamaian? Karena kondisi tidak mengizinkan. Artinya begini rekan-rekan media, tadi prinsipal kami Dr. Reza Gladys, beliau datang, cuman kami cegah karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan beliau hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan rencana kami datang sekitar jam 9, pada saat mediasi yang lalu itu sudah disepakati mediasi dilakukan jam 9 pagi. Kami jam 9 pagi sudah standby di sini, namun dari pihak penggugat sendiri jam 9 belum hadir. Nah, artinya yang mengingkari itu bukan dari kami selaku tergugat, tapi penggugat. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita tunggu sampai saat ini ternyata belum juga dilakukan mediasi. Dan tadi kami coba menghubungi majelis hakim, hakim mediator yang rencananya melakukan mediasi, beliau kebetulan lagi bersidang, sehingga daripada kami menunggu yang tidak pasti, kami minta ditunda. Namun harapan kami bisa ditunda, jangan disamakan waktunya dengan kasus pidana ini, supaya kami fokus bisa mediasi itu betul-betul clear. Mungkin itu. Berarti nanti kalau jadwalkan mediasi lagi siap datang Bang ya, Siap. tidak nunggu di sebelah persidangan. Siap hadir. Bang, berarti sampai saat ini belum tahu ditundanya sampai kapan? Kami minta hari Kamis tanggal 10. Tapi itu tergantung kepada mediatornya, Hakim mediator. karena dia lagi sidang. Beliau Dan emang perlu diketahui bahwa DRG datang nggak ini? Harusnya datang Kenapa untuk sih nggak mediasi datang Wan mulu? Prestasi. Pengen banget ketemu sebenarnya. Hah? Timnya dianya. Ah, timnya mah males. Timnya apa? Apa Apa yang mau aja timnya disampaikan? aja kalau ngomong aja berita pelitut ngaco aja. Apa yang mau Nggak disampaikan, ngerti. Dok? Jadi sebenarnya salah satu yang Dokter semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG ini. Dokter pengen banget kalian bisa lihat bagaimana Dokter akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu. Dan juga mediasi ini buat kami tanda tanya. Dalam mediasi pertama sudah disepakati bahwa penggugat itu menyampaikan usulan perdamaian, ya proposal.
janjinya diserahkan tanggal 24 saat sidang perdananya Nikita. Tapi waktu rekan kami meminta dari pihak penggugat tidak menyerahkan, katanya tidak perlu ada usulan. Kalau tidak ada usulan perdamaian dari penggugat, lantas apa yang mau dibahas di dalam mediasi? Harus dia memasukkan usulan, kami pelajari usulannya, kalau memang kami setujui, kami oke, ACC. Tapi kalau tidak ada usulan, apa yang mau kami tanggapi dalam mediasi? Jadi mediasi ini kayak udah dianggap kayak bercanda aja sama penggugat ini. Jadi kita nggak ngerti kemana arah dan tujuannya. Kalau mediasi ya, dia yang pertama saya ingin tahu, dia kan sudah menerima gugatan saya. Gugatan saya sudah diterima, apa yang ingin dia sampaikan dengan adanya gugatan itu? Kalau memang dia ingin berkomunikasi dengan cara yang baik, ya udah, tanggapi gugatan kami. Kalau memang ingin memberikan usulan, sampaikan. Karena kami itu adalah penggugat. Kalau kami penggugat yang mengajukan proposal untuk perdamaian, usulan untuk perdamaian itu pihak yang digugat. Seperti itu. Mengenai tanggapan dari pihak sebelah, kalau abang belum mengajukan proposal untuk Keliru. uang 100 miliar itu. Keliru, karena yang menggugat saya, proposal saya di gugatan itu yang hampir sekian halaman. Keliru dia, karena dia tidak paham mungkin hukum acara dalam proses mediasi. Mediasi itu yang harus mengajukan proposal perdamaian itu pihak yang digugat. Kalau pihak yang menggugat sudah ada proposalnya, bentuknya gugatan. Saya kan tidak perlu jelaskan. Kami berharap ke depan itu janganlah digabung-gabung seperti ini, biarlah pidana tetap pidana, mediasi perdata tetap perdata. Ya. Untuk manifestasi ini, inilah untuk pertama kalinya kami menghadapi gugatan yang menurut kami ini tidak berkualitas. Ya. Kalau dulu kami di Medan itu ada yang namanya kue bohong. Kue bohong ini isinya angin kosong, katakan kue bohong. Seperti itulah juga gugatan manifestasi ini, isinya halusinasi semua. Ya, itulah sebabnya ya kuasa penggugat itu selalu mengatakan mustahil berdamai. Mustahil itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin berdamai? Karena memang isi gugatannya itu banyak halusinasi. Ya, jadi dalam hal ini juga karena mustahil berdamai, sebenarnya juga Dr. Reja itu mustahil untuk datang supaya sama-sama mustahil lah. Ya, tapi karena inilah kami taat hukum sehingga kami tetap hadir di acara mediasi. Kalaupun saat ini harus ditunda, ya tidak apa-apa, kami akan datang di waktu yang lain yang ditentukan. Di sisi lain, Besti, Nikita yang hadir dalam sidang kedua untuk kasus pidananya dengan agenda eksepsi yang hingga mencapai 120 halaman, dijelaskan Usman selaku tim kuasa hukum Niki bahwa hal tersebut terdapat 11 poin penting, di mana salah satunya tentang RG yang sebelumnya disebut jaksa merupakan korban. Namun, dari penemuan dokumen dari kubu Niki, Reza Gladys bukanlah korban dalam perkara tersebut, sehingga perkara tersebut tidak bisa diteruskan lantaran harus ada laporan dari korban yang sebenarnya. Lalu benarkah kubu Nikita ingin perkara pidana dihentikan sampai perkara perdata selesai dan memiliki kekuatan hukum? Tapi di sisi lain, Besti, kubu Reza Gladys yang juga mengaku mendengar perihal eksepsi dari kubu Niki menanggapi dengan sangat simpel, Besti, menyerahkan kepada majelis dan menurutnya bahkan itu membebankan lantaran jumlah halaman yang begitu banyak. Dari beberapa poin eksepsi ya, yang kami sampaikan tadi itu sebenarnya ada kurang lebih 11 poin ya. Tapi yang paling penting dalam eksepsi itu adalah adanya korban ini yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan Dr. RG ini adalah sebagai korban, tapi berdasarkan dokumen yang kami peroleh itu terdapat fakta hukum bahwa Dr. RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melaporkan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2 perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada
laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Nah, itu poin-poin pentingnya. Lihat sekilas, tapi intinya eksepsi yang begitu banyak itu akan menjadi suatu beban daripada majelis hakim membacanya. Untuk itu kami serahkan majelis hakim untuk memutuskan nantinya apa yang terbaik. Tapi yang pasti eksepsi itu adalah menyangkut, biasanya ada menyangkut masalah formil dan material. Formil itu adalah identitas terdakwa maupun menyangkut masalah wewenang mengadilin, atau dikatakan wilayah mana yang bisa menentukan pengadilannya. Itulah dikatakan daripada eksepsi itu. Kedua, menyangkut material ada menyangkut masalah pasal-pasal yang didakwakan. Jadi contoh kami katakan kasusnya percintaan didakwa membunuh, itu tidak bisa. Atau kasusnya pemerasan didakwa membunuh, itu yang tidak bisa. Itu yang dibantah, itu yang dieksepsi. Tapi kalau kasusnya pemerasan, ya pasalnya pemerasan sah secara hukum. Tapi terserah pada majelis hakim untuk memastikannya, untuk memutuskannya. Itu saja. Yang menjadi korban ini kan sesuai dengan dakwaan itu adalah kan Reza. Reza itu korban daripada uang sebesar 4 miliar. Nah, sementara di perdata juga terkait daripada objeknya juga kan sama, terkait uang juga dari uang 4 miliar juga, termasuk daripada subjeknya juga kan sama, di mana terdakwa Nikita Mirjani sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki sebagai penggugat 2. Selanjutnya terdakwa tergugat satunya adalah RGI dan tergugat 2-nya adalah Ataubi Mopid. Nah, di mana sesuai dengan pasal 81 HAP dan SEMA pasal 1 nomor 1/1956, jika terjadi adanya perkara perdata, dalam hal ini ada perkara nomor 489 yang saat ini masuk dalam tahap mediasi, maka kami memohon kepada termasuk terdakwanya sendiri agar perkara ini untuk dihentikan sampai dengan perkara daripada perdata nomor 489 itu selesai dan memiliki kekuatan hukum dan yang tetap. Itu kurang lebih. Oke. Itu nggak ada hubungan lah perdata dengan pidana. Ya, seperti yang pernah kami sampaikan kepada media juga bahwa kalau menyangkut alas hak, ya dikatakan pidananya masalah hak atas rumah, ya karena belum jelas siapa pemilik rumahnya, itu ada perdatanya. Ditentukan dulu siapa pemiliknya, itu bisa perdatanya jalan. Setelah perdatanya jalan baru pidananya. Jadi pidana ditunda karena perdata ada alas hak atas tanah tersebut. Tapi kalau dalam hal ini tidak ada kaitannya, ini pidana dengan konversasinya. So konversasinya juga tadi saya katakan istrinya juga halusinasi semua. Jadi masa halusinasi bisa menghambat pidana, ya tidak masuk di akal juga lah. Ya, jadi kalau menyangkut masalah permintaan, permohonan, silakan saja, monggo. Masalah dikabulkan tergantung majelis hakim. Jadi itu sebenarnya kunci hukum. Kami melihat ini ya namanya upaya. Ya upaya namanya upaya, usaha, boleh-boleh saja. Makin bergulir dan makin ramai sorotan, makin terlihat upaya hukum dari masing-masing kubu ya Besti. Anyway, Nikita sendiri rupanya dalam sidang eksepsi yang bisa ia hadirkan, selain mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung dan sahabat dekatnya, Nikita pun mengaku tangisnya saat pembacaan eksepsi karena rindu yang begitu besar kepada sang anak. Mengingat biasanya setiap tahun ajaran baru, Niki kerap mengajak anak-anaknya berlibur. Hingga sambil menahan tangis di depan awak media, Niki pun menitipkan pesan pada anak-anaknya untuk sabar, hingga pesan yang pedas untuk sang seteru yaitu Reza Gladys, dengan berharap seterunya itu gantian masuk penjara katanya. Kirian dikit dong, biasanya kan jemput anak sekolah, anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Kalau ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya
kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Tadi di dalam teman-teman lain segala berkopi dan lain-lain. Iya, kita juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku. Panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 300 PDT G2025 dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 5. Terima kasih. Yang buat aku juga kan, terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Udah ketemu anak ya, kalau di rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya, dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam besok kan habis. Karena di rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call, jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa ketemu anak sering, sekarang enggak karena jauh dan Perhatian, panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 300 PDT G2025 PNJKT dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 5. Terima kasih. Aku lihat dia baca eksepsi tuh, kayak aku melihat ada sosok papa tuh di situ. Terima kasih anak-anak. Yang mau disampaikan, ya sabar ya anak-anak, sabar. Loli juga, kata Loli juga, semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Pesan buat satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Mari Kak Niki. Kamu dizolimi seperti apa sih Kak Niki? Ya, seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG Kak. Pesan buat RG, semoga kamu puas, karena yang udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Kak, sekarang Emang bukan Nikita Mirzani kalau nggak vokal ya Besti. Anyway, seperti yang diharapkan, semoga segala masalahnya bisa segera selesai ya, dan semua pihak mendapatkan keadilan masing-masing. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.